Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Afifa Adawiyah dari Program Studi Manajemen 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang saham pada akuntansi. Nah, nantinya di sini akan ada beberapa pernyataan yang akan kita jawab menggunakan opsi benar atau salah. Kita lanjut ke soalnya ya teman-teman. Ini kita diberikan 10 pernyataan yang akan kita jawab. Nih, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan yang pertama itu berbunyi terdapat dua jenis saham yang diterbitkan oleh PT, yaitu saham treasury dan juga saham prioritas. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena yang pertama, saham treasury memang diterbitkan oleh PT dan akan dibeli lagi kepada pemegang saham. Yang kedua, saham prioritas. Nah, tujuan dari diterbitkannya saham ini memang untuk menarik para minat investor dan juga untuk menambah aset kas atau aset non kas. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu memiliki bunyi, pemegang saham preferen memiliki hak untuk pengambilan keputusan. Nah, menurut saya ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena dari banyaknya materi yang saya cari di internet, tentang saham preferen ini, memang pemegang saham preferen ini tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, jadi hanya pemegang saham biasa yang memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan. Nah, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu memiliki bunyi terdapat dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan juga non-kumulatif. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif itu bukan merupakan jenis dari saham preferen, melainkan karakteristik dari jenis saham preferen. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Nah, di sini pernyataan keempat itu berbunyi, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan oleh suatu saham, terdapat 3 jenis saham. Nah, itu merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena memang jika dilihat dari nilai yang ditetapkan oleh suatu saham, memang terdapat 3 jenis saham, yaitu saham yang pertama, saham dengan nilai nominal. Nah, saham yang kedua, saham dengan nilai yang ditetapkan di dalam surat saham. Dan saham yang ketiga, saham tanpa nilai nominal dan nilai yang ditetapkan. Di pernyataan nomor 5, pernyataan nomor 5 ini berbunyi, saham dengan nilai ditetapkan merupakan saham yang di surat saham ditetapkan nominalnya. Nah, itu merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena saham dengan nilai ditetapkan dalam surat saham tidak ditulis nilai nominalnya, namun perusahaan menetapkan nilainya. Nah, selanjutnya ada pernyataan nomor 6, yaitu untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal. Saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Nah, itu pernyataan yang benar karena jika terjadi selisih antara nilai yang ditetapkan dengan dana yang diterima, maka disebut dengan diskon. Nah, selanjutnya ada pernyataan nomor 7, yaitu berbunyi, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar yang diterima atau sebesar uang yang diterima. Itu termasuk pernyataan yang benar. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk ke dalam nilai nominal. Pernyataan ke-8, yang dimana pernyataan ke-8 ini berbunyi, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen wajib dibayar di tahun-tahun berikutnya. Itu merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena harus dilakukan sebelum laba itu dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pernyataan ke-9 yang dimana berbunyi, dalam bentuk stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu termasuk pernyataan yang benar. Kenapa? Karena dalam stock split, jumlah yang disetor tidak berubah, melainkan hanya jumlah saham yang beredar sehingga tidak perlu dibuatkan ayat jurnalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pernyataan ke-10. Nah, pernyataan ke-10 ini berbunyi, apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnalnya. Nah, itu merupakan pernyataan yang salah. Karena ketika terjadi stock split, maka tidak perlu membuat ayat jurnalnya lagi.